Selamat pagi Pak Alhadi dan Bapak Ibu sekalian, peserta perkuliahan Komputasi Lanjut dan Big Data. Kami dari kelompok Ngehits akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Infrastruktur Pendukung Utama Pengembangan dan Penerapan Big Data, Data Science, dan Artificial Intelligence. Saya sendiri, Rudolf Bumartua, bersama dua rekan saya, Pak Wil dan Al Rashid, dan Pak Tiadi Tungson. Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, teknologi pengemudian berpaling dari perangkat analog menjadi perangkat digital yang multifungsi dan memiliki kehandalan yang tinggi. Pada dunia sains, komputasi disetarakan sebagai pilar ketiga setelah analisis teorema dan eksperimen sains. Komputasi memungkinkan penyelesaian problem eh, yang tidak bisa diselesaikan melalui eksperimen tradisional maupun teoritis, seperti prediksi iklim, pencarian formula, obat-obatan, hingga prediksi gempa. Di era tahun 80-an sampai dengan pertengahan 90-an, komputasi tingkat lanjut sangat tergantung pada superkomputer. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan komputasi yang cepat dan naiknya harga peralatan superkomputer, maka pengembangan aplikasi berbasis paralel termasuk komputasi paralel di dalamnya, untuk menyelesaikan permasalahan waktu komputasi pada model komputasi standalone semakin banyak dilakukan. Pemanfaatan resource komputasi yang tersedia secara paralel akan mempercepat eksekusi program. Dan program yang dieksekusi pada komputer master akan dibagi kepada node-node komputer master yang dimanfaatkan resource-nya, di mana komputasi ini sangat berguna untuk algoritma-algoritma yang memiliki tingkat pertumbuhan fungsi yang kuadratik dan eksponensial. Dengan konsep komputasi paralel, biaya investasi untuk superkomputer bisa ditekan, dan konsumsi energi listrik, biaya instalasi, serta pemeliharaan juga menjadi lebih rendah. Lebih penting lagi, sistem ini fleksibel terhadap perubahan teknologi komputer yang sangat cepat. Alternatif populer saat ini adalah computer clustering atau parallel computer. Sistem ini merupakan penggabungan beberapa PC yang disebut node menjadi seolah-olah satu komputer dengan kemampuan yang lebih besar, menurut Anas 2010. Kita akan membahas tentang perkembangan dari sisi hardware dan software pendukung. Yang pertama, kita mulai dulu, apa itu computing? Computing atau komputasi sebetulnya bisa diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu sub-bidang dari ilmu komputer dan matematika. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu atau sains. Dalam penggunaan praktis biasanya berupa penerapan simulasi komputer atau berbagai bentuk komputasi lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam berbagai bidang keilmuan, tetapi dalam perkembangannya digunakan juga untuk menemukan prinsip-prinsip baru yang mendasar dalam ilmu. Yang berikutnya adalah parallel processing. Pemrosesan paralel atau parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam praktek seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Menurut Wikipedia, komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersama dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Ini umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar di industri keuangan, bioinformatika, dan lain-lain, ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Kasus kedua umum ditemui di kalkulasi numerik untuk menyelesaikan persamaan matematis di bidang fisika, fisika komputasi, kimia, ataupun kimia komputasi, dan lain-lain. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut sebagai middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Tidak berarti dengan mesin paralel semua program dapat dijalankan di atasnya otomatis akan diolah secara paralel. Salah satu middleware orisinal yang dikembangkan di Indonesia adalah OpenPC yang digawai oleh GFTK LIPI dan telah diimplementasikan oleh LIPI Public Cluster. Yang berikutnya adalah komputasi paralel itu membutuhkan ada 3 poin penting, yaitu algoritma, bahasa pemrograman, dan tentunya compiler. Sebagian besar komputer hanya mempunyai satu CPU, namun ada yang mempunyai lebih dari satu. Bahkan juga ada komputer dengan ribuan CPU.
Komputer dengan satu CPU dapat melakukan parallel processing dengan menghubungkannya dengan komputer lain pada jaringan. Namun, parallel processing ini memerlukan software canggih yang disebut distributed processing software. Performa dalam pemrograman paralel diukur dari berapa banyak peningkatan kecepatan atau speed up yang diperoleh dalam penggunaan teknik paralel. Secara informal, bila Anda memotong bawang sendirian membutuhkan waktu 1 jam, dan dengan bantuan teman, berdua Anda bisa melakukannya dalam setengah jam. Maka Anda memperoleh peningkatan kecepatan sebanyak 2 kali lipat. Performa dalam pemrograman paralel diukur dari berapa banyak peningkatan kecepatan yang diperoleh dalam menggunakan teknik paralel. Secara informal, bila Anda memotong bawang itu, maka kecepatannya menjadi 2 kalinya. Ya, seperti yang tampil pada gambar ini, yang di bagian atas adalah traditional sequential processing, sedangkan yang di bawah adalah parallel processing. Jadi, yang pasti lebih cepat adalah pada bagian gambar yang bawah. Nah, di sini ditunjukkan tabel perbandingan antara paralel dan distribusi komputasi, yaitu antara distribusi komputasi dan paralel, di mana di sini ada beberapa poin penting, yaitu dari jumlah komputer yang digunakan, yang terlibat, kemudian ketergantungan dari masing-masing proses, kemudian skalabilitasnya, kemudian pembagian dari sumbernya, kemudian sinkronisasi dan penggunaannya. Jadi di sini terlihat bahwa pada bagian ini ditunjukkan bahwa yang namanya penggunaan dari parallel computing itu lebih maksimal dan jauh lebih cepat. Ya. Multitasking dan komputasi paralel adalah dua hal yang berbeda, di mana multitasking itu sendiri adalah komputer dengan proses tunggal yang dapat mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan. Sedangkan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor atau komputer. Untuk lebih memperjelas lebih dalam mengenai perbedaan komputasi tunggal menggunakan satu proses dengan komputasi paralel menggunakan beberapa prosesor, maka kita harus mengetahui 4 model komputasi atau arsitektur komputer paralel yang digunakan, yaitu dikenal namanya SISD, SIMD, MISD, dan MIMD. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama pada gambar sebelah kiri adalah SISD. Sebenarnya singkatan dari Single Instruction Stream, Single Data Stream, di mana pada komputer jenis ini semua instruksi dikerjakan terurut satu demi satu, tetapi juga dimungkinkan adanya overlapping dalam eksekusi setiap bagian instruksi ataupun pipelining-nya. Pada umumnya komputer SSD berupa komputer yang terdiri atas satu buah pemroses atau single prosesor. Namun komputer SSD juga memiliki lebih dari satu unit fungsional, modul memori, unit pemroses, dan lain-lain. Selama seluruh unit fungsional tersebut berada dalam kendali sebuah unit pengendali. Ini seperti yang gambar pada bagian sebelah kiri atas. Kemudian yang kedua kita kenal dengan namanya SIMD. SIMD itu singkatan dari Single Instruction Stream Multiple Data Stream. Pada komputer SIMD terdapat lebih dari satu elemen pemrosesan yang dikendalikan oleh sebuah unit pengendali yang sama. Seluruh elemen pemrosesan menerima dan menjalankan instruksi yang sama yang dikirimkan unit pengendali, namun melakukan operasi terhadap himpunan data yang berbeda yang berasal dari aliran data yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga, pada bagian kiri bawah yang namanya SIMD. SIMD itu dikenal dengan, yang saya maksud tadi adalah SIMD pada bagian bawah. Selanjutnya yang ketiga dikenal dengan komputer MISD, yaitu Multiple Instruction Stream Single Data Stream, di mana komputer jenis ini memiliki N unit pemroses yang masing-masing menerima dan mengoperasikan instruksi yang berbeda terhadap aliran data yang sama, dikarenakan setiap unit pemroses ini memiliki unit pengendali yang berbeda. Keluaran dari satu pemroses menjadi masukan bagi pemroses berikutnya. Belum ada perwujudan nyata dari komputer jenis ini kecuali dalam bentuk prototipe untuk penelitian. Dan yang terakhir namanya MIMD. Untuk MIMD itu singkatan dari Multiple Instruction Stream Multiple Data Stream. Pada sistem ini murni terdapat instruksi di antara N pemroses. Hal ini disebabkan seluruh aliran dari dan ke memori berasal dari space data yang sama bagi semua pemroses. Komputer MIMD bersifat tightly coupled jika tingkat interaksi antara pemroses tinggi dan disebut loosely coupled jika tingkat interaksi antara pemrosesnya rendah. Jadi bisa diperhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya akan disampaikan tentang perkembangan pemrograman berbasis parallel computing oleh rekan saya, Pak Wildan Al-Rashid. Kepada Pak Wildan, saya persilahkan. Baik, kita akan bahas perkembangan dari sisi software pendukung dalam membangun infrastruktur yang ada pada big data, data science, dan
AI. Yang pertama kita akan bahas tentang pemrograman berbasis paralel computing. Di sini kita tahu komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Ini umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah yang besar, seperti data-data pada industri keuangan, bioinformatika, dan lainnya, ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Kasus kedua umum ditemui di kalkulasi numerik untuk menyelesaikan persamaan matematis di bidang fisika ataupun kimia dan lainnya. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Untuk itu, diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut sebagai middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Tidak berarti dengan mesin paralel semua program yang dijalankan di atasnya otomatis akan diolah juga secara paralel. Nah, tujuan utama dari parallel computing ini adalah pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan, artinya dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Nah, kita akan bahas pertama adalah salah satu contoh aplikasi pada parallel computing, yaitu yang bernama OpenMP. Apa itu OpenMP? OpenMP itu kepanjangan dari Open Multiprocessing. Adalah sebuah antarmuka pemrograman aplikasi atau lebih umum disebut dengan API yang mendukung multiprocessing shared memory pemrograman seperti di C, C++, dan Fortran pada berbagai arsitektur, termasuk juga pada pemrograman Unix dan juga pemrograman pada Microsoft Windows Platform. OpenMP terdiri dari satu set perintah compiler, kemudian di dalam juga terdapat library dan routines dari sebuah kode program, dan variabel lingkungan yang mempengaruhi dari runtime itu sendiri. OpenMP mengimplementasikan multithreading. Bagian kode yang akan dijalankan secara paralel ditandai sesuai dengan preprosesor directive sehingga akan membuat thread sebelumnya dijalankan. Nah, ini adalah contoh bagan dari OpenMP. Di sini ada parallel control structure-nya. Di sini ada work sharing-nya, data environment, synchronization, runtime function, dan environment dan variables. Oke. Selain OpenMP, kita juga di parallel computing ada yang namanya MPI. Apa itu MPI? MPI itu kependekan dari Message Passing Interface. Adalah spesifikasi API yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer pada network dalam usaha untuk menyelesaikan suatu tugas. Paradigma dari message passing dengan implementasi MPI memberikan suatu pendekatan yang unik dalam membangun suatu software dalam domain fungsi tertentu, yang dalam hal ini pada lingkungan sistem terdistribusi, sehingga memberikan kemampuan pada produk software yang dibangun di atas middleware tersebut untuk dapat mengeksploitasi kemampuan jaringan komputer dan komputasi secara paralel. Implementasi MPI merupakan sebuah API yang dapat dipanggil dari beberapa bahasa pemrograman seperti Fortran, C, ataupun C++, dan bersifat portable, atau bisa juga dipanggil dari kode program yang lain. Terdapat dua versi standar yang pada saat ini populer digunakan, yaitu versi 1.2, yaitu kita sebut dengan MPI-1, yang berfokus pada message passing dan memiliki static runtime environment. Dan ada juga MPI 2.1 atau MPI 2 yang memasukkan fitur-fitur baru seperti parallel I/O. Parallel I/O itu adalah input output, dynamic process management, remote memory operation, dan sebagainya. Nah, tujuan dalam parallel computing dalam menggunakan MPI ini adalah
Nah, MPI merupakan sebuah protokol komunikasi yang sifatnya language independent, portable dalam mensupport berbagai platform, dan memiliki spesifikasi semantik yang mengatur bagaimana perilaku setiap implementasinya. MPI mendukung komunikasi baik dengan tipe point-to-point maupun yang bersifat kolektif. Secara umum, MPI memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, MPI akan menjadi sebuah library untuk membangun program aplikasi dan bukan distributed operating system. MPI akan mendukung thread safe yang penting dalam symmetric multiprosesor pada lingkungan jaringan komputer yang heterogen. Selanjutnya, MPI akan mampu untuk mendeliver high performance computing. Keempat, MPI akan bersifat modular untuk mengakselerasi development pustaka paralel yang portable. Selanjutnya, MPI akan bersifat extensible sehingga dapat terus dikembangkan dan memenuhi kebutuhan komputasi masa akan datang. Selanjutnya, MPI akan mendukung heterogeneous computation. Kemudian, MPI akan memiliki semantic behavior yang telah terspesifikasi dengan jelas sehingga dapat menghindari beberapa permasalahan kritis seperti race condition, deadlock, dan sebagainya. Setelah tadi kita membahas tentang parallel computing yang sebagai infrastruktur dari big data, data science, dan AI, sekarang kita masuk ke pemrograman yang berbasis GPU. Nah, kita tahu unit pemroses grafis atau dalam bahasa Inggris Graphic Processing Unit yang kita singkat GPU adalah sirkuit elektronik khusus yang dirancang untuk memanipulasi dan mengubah memori dengan cepat untuk mempercepat pembuatan gambar dalam frame buffer yang ditujukan untuk output ke tampilan perangkat. GPU digunakan dalam sistem tertanam seperti ponsel, komputer pribadi, workstation, dan konsol permainan. GPU modern sangat efisien dalam memanipulasi grafik komputer dan pemrosesan gambar. Struktur yang sangat paralel membuatnya lebih efisien daripada CPU untuk keperluan algoritma yang memproses blok besar data secara paralel. Di komputer pribadi, GPU dapat hadir pada kartu video atau tertanam di motherboard. Atau pada CPU tertentu mereka tertanam dalam CPU itu sendiri. Atau kalau kita sering dengar namanya prosesor berjenis APU. Istilah GPU dicetuskan oleh Sony yang dipakai untuk merujuk GPU Sony yang dipakai dalam konsol PlayStation yang didesain oleh Toshiba pada tahun 1994. Selanjutnya, pemrograman berbasis GPU sangat membantu programmer dalam menyelesaikan permasalahan komputasional yang rumit dibandingkan dengan cara konvensional menggunakan CPU. Bedanya CPU, prosesor yang ada di dalam motherboard, dengan GPU adalah GPU didesain khusus untuk mengolah data, gambar, grafis agar bisa tampil ke monitor dengan cepat dan tepat. Karena GPU mempunyai kemampuan khusus yaitu melakukan perhitungan matematika yang kompleks untuk membentuk gambar geometri dalam ruang 3 dimensi yang tidak mungkin ditangani oleh CPU. Dua aplikasi atau perangkat lunak pemrograman GPU yaitu yang sering kita kenal adalah pertama adalah CUDA dan OpenCL. Nah, kita akan bahas keduanya. Pertama adalah OpenCL. OpenCL memiliki kata. OpenCL merupakan kepanjangan dari Open Computing Language yang merupakan sebuah kerangka kinerja yang bertugas untuk mengeksekusi berbagai platform arsitektur yang terdiri dari GPU dan CPU. OpenCL bertugas untuk menentukan bahasa program dengan berdasarkan C99 untuk kebutuhan pemrograman antarmuka dan perangkat aplikasi atau API. Fungsi dari OpenCL adalah untuk mengontrol kinerja berbagai perangkat keras pada komputer misalnya CPU dan GPU. Selain itu, salah satu contoh penerapan dari OpenCL yaitu driver pada GPU. OpenCL juga menyediakan tampilan yang standar yang digunakan untuk komputasi paralel. Maksud paralel adalah data tersebut nantinya dapat diolah dalam waktu yang bersamaan baik oleh GPU maupun CPU. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan.
OpenCL juga berperan dalam mengambil serta menggabungkan keunggulan dari masing-masing core. Misalnya, GPU yang diketahui memiliki keunggulan pada bagian FPU atau floating point unit, dengan adanya OpenCL, maka CPU tidak perlu lagi harus menghitung bilangan yang dimiliki FPU. Hal ini karena tugas untuk menghitung bilangan pada FPU telah beralih ke GPU. Selanjutnya kita akan bahas tentang CUDA. Nah, CUDA adalah komputasi paralel platform dan model aplikasi pemrograman interface API yang dibuat NVIDIA. Hal ini memungkinkan pengembang perangkat lunak dan insinyur perangkat lunak untuk menggunakan Graphic Processing Unit CUDA Enabled GPU untuk tujuan umum pemrosesan dan pendekatan yang disebut dengan GPGPU atau General Purpose Graphic Processing Unit. Platform CUDA adalah lapisan perangkat lunak yang memberikan akses langsung ke set instruksi virtual GPU dan elemen komputasi paralel untuk pelaksanaan penghitungan dari kernel. Compute Unified Device Architecture, ini kepanjangan dari CUDA, menjadi salah satu arsitektur bagi para pengguna user untuk melakukan image processing yang memanfaatkan GPU secara terbuka. Image processing mampu diolah secara paralel menggunakan GPU yang pada awalnya masing-masing pixel pada citra image diolah secara sekuensial, yakni berurutan, satu persatu, dapat diolah secara paralel sekaligus untuk beberapa pixel dalam satu kali proses dengan membagi proses tersebut ke dalam core-core yang ada pada GPU. Arsitektur CUDA ini memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk membuat program yang berjalan pada GPU buatan NVIDIA dengan sintaks yang mirip dengan sintaks C yang sudah banyak dikenal. Arsitektur CUDA terdiri dari 3 bagian dasar yang membantu pengembang sistem untuk memanfaatkan kemampuan komputasi secara efisien dari kartu grafis tersebut. CUDA membagi device ke grid, blok, dan thread dalam struktur hierarki seperti gambar yang ada di samping. Karena ada sejumlah thread dalam satu blok dan jumlah blok dalam satu grid dan sejumlah grid dalam satu GPU, sehingga proses paralel tersebut dicapai dengan menggunakan suatu arsitektur hierarkis yang sangat besar. Nah, ini adalah tampilan dari gambar arsitektur dari CUDA. Oke. Nah, selanjutnya di infrastruktur yang ketiga yang akan kita bahas adalah pemrograman berbasis cloud computing. Cloud computing merupakan gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Syarat utama dalam konsep cloud computing adalah kehadiran internet untuk mengakses data. Menurut K. Chandrasekara pada tahun 2018, dengan menggunakan cloud computing, Anda bisa mengakses data atau program di mana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun. Nah, ini adalah manfaat dari cloud computing. Yang pertama adalah skalabilitas, yaitu dengan cloud computing kita hanya bisa menambah kapasitas penyimpanan data kita tanpa harus membeli peralatan tambahan seperti hard disk. Kita cukup menambah kapasitas yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing. Kemudian aksesibilitas, yaitu kita bisa mengakses data kapanpun dan dimanapun kita berada. Keamanan, yaitu data kita bisa terjamin keamanannya oleh penyedia layanan cloud computing, sehingga bagi perusahaan yang berbasis IT, data bisa disimpan secara aman di penyedia cloud computing. Kreasi, yaitu para user bisa melakukan atau mengembangkan kreasi atau proyek mereka tanpa harus mengirimkan proyek mereka secara langsung ke perusahaan, tapi user bisa mengirimkannya lewat penyedia layanan cloud computing. Kecemasan, ketika terjadi bencana alam, data milik kita tersimpan aman di cloud meskipun hard disk atau gadget kita sedang rusak. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa di program yang sering digunakan dalam cloud computing. Di sini kita akan bahas tentang SQL, Python, R, Hadoop, dan juga Spark. Yang pertama kita bahas tentang SQL.
SQL itu adalah Structure Query Language atau yang merupakan sekumpulan perintah khusus atau query yang dapat digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. Sudah banyak pengembang aplikasi sebelum cloud yang menggunakan bahasa pemrograman ini. Beberapa sintaks dari database non-relasional pun mirip dengan SQL. Secara umum SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu Data Definition Language (DDL) dan Data Manipulation Language (DML). Implementasi DDL dan DML berbeda untuk tiap sistem manajemen basis data (SMBDB). Namun secara umum, implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan ANSI. Artikel ini akan menggunakan bentuk paling umum yang dapat digunakan pada kebanyakan SMBD. DDL digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data, seperti objek pada tabel, view, user, dan sebagainya. Secara umum, DDL yang digunakan pertama adalah perintah create, yaitu untuk membuat objek baru, use untuk menggunakan objek, alter untuk mengubah objek yang sudah ada, drop untuk menghapus objek. DDL biasanya digunakan oleh admin basis data dalam pembuatan sebuah aplikasi basis data. Selanjutnya, DML, Data Manipulation Language, digunakan untuk memanipulasi data yang ada pada suatu tabel perintah yang umumnya dilakukan. Jadi, setelah kita create data dengan DDL tadi, maka data-data yang telah tersimpan itu bisa diubah. Nah, perintah-perintahnya seperti select, yaitu untuk menampilkan data, insert untuk menambahkan data baru, update untuk mengubah data yang sudah ada, dan delete untuk menghapus data. Selanjutnya kita akan ke Python. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi, dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Konstruksi bahasanya dan pendekatan berorientasi objek bertujuan untuk membantu pemrogram menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil maupun besar. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena struktur sintak rapi dan mudah dipahami. Karena Python adalah bahasa pemrograman yang stabil, fleksibel, dan sederhana, itu sempurna untuk berbagai proyek machine learning dan kecerdasan buatan. Faktanya, Python adalah salah satu bahasa program favorit di antara para ilmuwan data atau data scientist, dan ada banyak perpustakaan, library, dan paket pembelajaran machine learning untuk pada Python dan AI yang juga tersedia. Jika tertarik dengan aplikasi Python ini, Deep Learning dan pemrograman Python untuk AI dengan Microsoft Azure Spectrac dapat membantu Anda mengembangkan keterampilan di bidang ini. Anda dapat menggunakan Python dan Deep Learning sambil meningkatkan karir di AI. Kemudian adalah R, atau kita kenal juga dengan sebagai GNUS, adalah bahasa program dan perangkat lunak untuk analisis statistika dan grafik. R dibuat oleh Ross IHK dan Robert Gentleman di Universitas Auckland, Selandia Baru, dan kini dikembangkan oleh R Development Core Team, di mana Cambridge merupakan anggotanya. R dinamakan sebagian setelah nama dua pembuatnya, Robert Gentleman dan Ross IHK, dan sebagian dari permainan nama dari S. Bahasa R kini menjadi standar de facto di antara statistikawan untuk mengembangkan perangkat lunak statistik, serta digunakan secara luas untuk pengembangan perangkat lunak statistik dan analisis data. R menyediakan berbagai teknik statistika, pemodelan linear dan non-linear, uji statistik klasik, analisis deret waktu, klasifikasi, klasterisasi, dan sebagainya, serta grafik. R sebagaimana S dirancang sebagai bahasa komputer sebenarnya dan mengizinkan penggunanya untuk menambahkan fungsi tambahan dengan mendefinisikan fungsi baru. Kekuatan besar dari R yang lain adalah fasilitas grafiknya, yang menghasilkan grafik dengan kualitas publikasi yang dapat membuat simbol matematika. Selanjutnya adalah Hadoop.
Secara ringkas, Hadoop adalah software yang mampu menghubungkan banyak komputer untuk dapat bekerja sama dan saling terhubung untuk menyimpan dan mengelola data dalam satu kesatuan. Hadoop menyimpan dan mengolah big data menggunakan model pemrograman MapReduce. MapReduce adalah model pemrograman rilisan Google yang bisa digunakan untuk memproses data dalam ukuran besar secara terdistribusi dan paralel dalam klaster yang terdiri dari komputer berjumlah ribuan. Menurut AWS, Amazon World System, Hadoop adalah framework open source yang efektif untuk menyimpan dataset dalam jumlah besar. Tidak hanya menyimpan, framework ini juga tentunya bisa memproses data mulai dari ukuran gigabyte hingga petabyte secara efisien. Meskipun data yang diolah jumlahnya besar, prosesnya lebih cepat karena menggunakan komputer yang lebih banyak. Data diolah secara terdistribusi dalam waktu bersamaan sehingga kecepatan prosesnya bisa meningkat. Framework ini memiliki 4 modul, yaitu HDFS, Yarn, MapReduce, dan Hadoop Common. HDFS atau Hadoop Distributed File System adalah file system terdistribusi yang beroperasi di hardware standar maupun low-end. Yet Another Resource Negotiator atau YAN adalah sistem yang mengatur dan memonitor cluster node dan resource usage. MapReduce adalah sebuah framework yang membantu program untuk melakukan komputasi data secara paralel. Hadoop Common adalah penyedia library Java yang dapat digunakan oleh semua modul. Cara kerja Hadoop. Hadoop adalah framework yang bekerja dengan mendistribusi dataset dalam jumlah besar ke beberapa mesin berbeda. Data-data ini diproses di waktu yang bersamaan. HDFS digunakan untuk menyimpan data, MapReduce untuk memproses data, sementara Yarn berfungsi untuk membagi tugas. Selanjutnya adalah Spark. Apache Spark adalah engine atau perangkat lunak analisis terpadu super cepat untuk memproses data dalam skala besar, meliputi big data dan machine learning. Secara lebih detailnya, Apache Spark dapat didefinisikan sebagai engine atau perangkat lunak untuk memproses data dalam skala besar secara in-memory, dilengkapi dengan API pengembangan yang elegan dan ekspresif guna memudahkan para pekerja data dalam mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan perulangan akses yang cepat terhadap data yang diproses, seperti halnya streaming, machine learning, maupun SQL secara efisien. Apache Spark terdiri dari Spark Core, inti, dan sekumpulan library perangkat lunak. Inti dari Spark adalah Distributed Execution Engine dan API Java. Scala maupun Python disediakan sebagai platform untuk mengembangkan aplikasi Extract Transform Load terdistribusi atau ETL. Kemudian library perangkat lunak tambahan yang dibangun di atas inti core-nya memfasilitasi berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan streaming, SQL, dan machine learning. Nah, ini adalah bagian dari Spark. Sebagai perangkat lunak untuk memproses data dalam skala besar, Apache Spark memiliki sejumlah keunggulan yang diantaranya adalah kecepatan, mudah digunakan, memiliki cakupan yang luas, dan dapat dijalankan di mana-mana. Nah, kecepatan karena Apache Spark mampu bekerja 100 kali lebih cepat dibandingkan Hadoop. Mudah digunakan karena dapat menggunakan bahasa program Java, Scala, Python, R, dan SQL untuk menggunakan aplikasi yang menggunakan Apache Spark. Cakupan luas karena Apache Spark menggabungkan SQL, streaming, dan analitik yang kompleks, menyediakan setumpuk library perangkat lunak meliputi SQL dan data frames. Dapat dijalankan di mana-mana karena Apache Spark dapat dijalankan di Hadoop, Yarn, Apache Mesos, Kubernetes dengan mode standalone maupun cluster, atau di platform cloud seperti EC2. Pada dasarnya, Spark dapat mengakses berbagai tipe sumber data seperti halnya HDFS, Apache Cassandra, Apache Hibernate, Apache Hive, dan ratusan sumber data lainnya. Baik, itulah tadi beberapa perangkat lunak pendukung sebagai infrastruktur dari Big Data, Data Science, dan AI yang meliputi dari parallel computing, kemudian juga ada pemrograman berbasis GPU, dan juga cloud computing. Untuk selanjutnya, perkembangan dari sisi SDM untuk bagian Big Data, Data Science, dan AI akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, berikutnya menjelaskan mengenai perkembangan dari sisi SDM. Di mana yang pertama itu ada data engineer. Secara umum, definisi dari data engineer sendiri adalah orang yang mengatur dan mengelola proses arsitektur data pada sebuah perusahaan, yang mana infrastruktur tersebut dapat berupa basis data atau database, pipeline, atau warehouse. Membangun sistem dan infrastruktur tersebut berkaitan dengan volume data yang berjumlah dan berukuran cukup besar. Nah, jumlah kebutuhan data yang semakin besar tidak mungkin dapat ditampung dengan hanya bermodalkan infrastruktur konvensional saja. Oleh karena itu, mereka ditugaskan untuk membangun sekaligus merancang informasi untuk kepentingan bisnis dan pengembangan produk perusahaan, menurut Probit 2021. Nah, berikutnya, gaji seorang data engineer menurut sumber dari website Info, yaitu mesin pencarian atau search engine lowongan kerja di Indonesia. Gaji rata-rata seorang data engineer di Indonesia ini mencapai 12,5 juta rupiah atau sekitar 150 juta per tahun. Nah, angka tersebut terbilang cukup besar dan tentu saja akan sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya untuk mengisi posisi tersebut. Data engineer juga perlu mempersiapkan kemampuan baik secara soft skill maupun hard skill. Berikutnya beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk memulai profesi sebagai data engineer yang dibutuhkan perusahaan, diantaranya itu mengumpulkan data dan mengolah data. Pertama, tanggung jawab yang harus dijalankan adalah mengumpulkan data serta mengembangkan kebutuhan interface yang dibutuhkan dari berbagai temuan sumber. Untuk mengambil sebuah data, perlu kehati-hatian agar tidak terjadi masalah teknis yang dapat merusak atau mengganggu jalannya sistem program suatu proses. Yang menjadi poin penting di sini, data engineer harus memiliki ketelitian dan mengklasterisasi berbagai informasi yang ada karena terdapat beberapa data yang tidak terstruktur. Kita juga dapat menggunakan berbagai macam tools atau bahasa pemrograman khusus untuk membantu dalam mempermudah proses pengolahan data. Yang kedua yaitu membersihkan data. Nah, seorang data engineer harus dapat membersihkan data setelah digabungkan. Kemudian mampu mencari anomali atau proses dalam database yang menghasilkan sebuah efek samping yang tidak diharapkan oleh data engineer. Dalam rumus tersebut, hal tersebut biasanya disebabkan karena struktur tabel yang penggabungan data yang masih kotor dan tidak valid karena masih memuat nilai nol, sehingga perlu metode atau perlakuan khusus untuk dapat mengatasi hal tersebut, di mana harus memiliki keahlian dalam mengambil keputusan yang baik. Berikutnya yang ketiga itu mengembangkan arsitektur data warehouse. Tugas yang terakhir adalah merancang struktur arsitektur dari data warehouse yang berhasil dianalisa, yang mana berbagai data yang sudah dilakukan pembersihan akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Setelah itu, kita cukup merancang alur penyimpanan data pada perangkat lunak atau software dengan mendefinisikan struktur model menggunakan DFT, EFT, dan arsitektur yang lain. Berikutnya beberapa skill khusus yang wajib dimiliki oleh data engineer. Yang pertama itu menguasai bahasa pemrograman SQL dan Python. Skill yang pertama ini, data engineer harus memahami dan menguasai disiplin ilmu berkaitan dengan struktur dan algoritma bahasa pemrograman, khusus database atau backend, yaitu SQL dan Python. Fungsi SQL sendiri adalah untuk dapat mengakses, mengambil data, serta menjalankan query atau perintah dalam sebuah basis data. Berikutnya, data engineer juga membutuhkan basic knowledge terkait application and web development dengan mempelajari bahasa pemrograman Python, karena bahasa tersebut memiliki fleksibilitas yang baik dalam hal manajemen data dan menguraikan baris kode agar mudah terbaca. Yang kedua itu memiliki pengalaman di bidang cloud platform. Skill yang kedua ini adalah mempunyai pemahaman terkait teknologi cloud computing. Saat ini masuk pada era Internet of Things atau IoT, serta penerapan machine learning, sehingga pengguna atau user lebih leluasa dalam menyimpan data, mulai dari skala yang kecil hingga yang besar. Untuk saat ini, platform yang sering digunakan untuk manajemen data adalah AWS, yaitu Amazon Web Service. Berikutnya yang ketiga itu mempunyai pemahaman dalam merancang sistem scripting. Dan keahlian yang harus dikuasai terakhir adalah mampu untuk menerjemahkan kode atau instruksi dalam sebuah situs web. Metode scripting sendiri sangat memudahkan developer dalam membuat data agar lebih mudah terbaca dan diproses oleh tim data manager. Berikutnya yang kedua ada data modeling. Data modeling ini adalah proses menghasilkan diagram deskriptif
hubungan antara berbagai jenis informasi yang akan disimpan dalam database. Atau data modeling juga dapat dikatakan sebagai keterampilan penting untuk setiap ilmuwan data. Apakah sedang melakukan desain penelitian atau merancang penyimpanan data baru. Kemudian menurut Data Management Body of Knowledge (DMBOK), di sini data modeling ini adalah proses menemukan, menganalisis, mewakili, dan mengkomunikasikan persyaratan data dalam bentuk yang tepat atau disebut data model atau model data. Dan data model menggambarkan dan memungkinkan suatu organisasi untuk memahami aset datanya. Kemudian berdasarkan situs Teknopedia, pengertian data modeling yaitu representasi dari struktur data dalam tabel untuk untuk basis data perusahaan dan merupakan ekspresi yang sangat kuat dari persyaratan bisnis perusahaan. Data model ini adalah panduan yang digunakan oleh analis fungsional dan teknis dalam desain dan implementasi database. Berikutnya, menurut Egil Data, pengertian data modeling ini adalah tindakan mengeksplorasi struktur berorientasi data seperti artefak pemodelan lainnya. Data model dapat digunakan untuk berbagai tujuan, dari model konseptual tingkat tinggi hingga data model fisik. Dari sudut kita, data modeling pengembang berorientasi objek secara konseptual mirip dengan pemodelan kelas. Dengan data modeling, kita mengidentifikasi tipe entitas, sedangkan dengan pemodelan kelas, kita mengidentifikasi kelas. Berikutnya, menurut Huberman, pemodelan data adalah proses belajar tentang data, dan model data adalah hasil akhir dari proses pemodelan data. Berikutnya, jenis data model. Dalam data model beberapa jenis. Yang pertama ada konseptual. Data model ini mendefinisikan apa yang berisi sistem. Model ini biasanya dibuat oleh pemangku kepentingan bisnis dan arsitek. Tujuannya adalah untuk mengatur, memperluas, dan mendefinisikan konsep dan aturan bisnis. Kedua itu logis, menentukan bagaimana sistem harus diimplementasikan terlepas dari DBMS. Model ini biasanya dibuat oleh arsitek data dan analis bisnis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan peta teknis, peraturan, dan struktur data. Ketiga yaitu ada fisik. Data model ini menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan menggunakan sistem DBMS tertentu. Model ini biasanya dibuat oleh DBA dan pengembang. Tujuannya adalah implementasi aktual dari database. Berikutnya, tujuan utama menggunakan data model dalam data modeling yaitu yang pertama memastikan bahwa semua objek data yang dibutuhkan oleh database diwakili secara akurat. Kelalaian data akan menyebabkan pembuatan laporan yang salah dan menghasilkan hasil yang salah. Kedua, itu data model membantu merancang basis data pada tingkat konseptual, fisik, dan logis. Ketiga, struktur data model membantu untuk menentukan tabel relasional, kunci primer dan asing, dan data prosedur tersimpan. Keempat, itu memberikan gambaran yang jelas tentang data dasar dan dapat digunakan oleh pengembang basis data untuk membuat basis data fisik. Kelima, itu bermanfaat untuk mengidentifikasi data yang hilang dan berlebihan, karena meskipun kreasi awal data model memakan waktu dan tenaga dalam jangka panjang, hal itu membuat pemutakhiran dan pemeliharaan infrastruktur TI lebih murah dan lebih cepat. Berikutnya manfaat dari data modeling yaitu untuk manajemen data. Nah, bersumber dari data log, manfaat dari penggunaan data modeling adalah mempermudah tim untuk mengakses beberapa data yang dimiliki. Hal ini karena kita mengetahui di mana suatu data disimpan sehingga akan lebih mudah untuk mengakses pada waktu tertentu. Dan yang kedua itu dapat menurunkan biaya. Meskipun bukan hal yang mudah, data modeling dapat membuat perusahaan lebih menghemat biaya. Bersumber dari Clover DX, penggunaan data modeling dapat menurunkan biaya dalam bidang IT, khususnya pemrograman sebesar 75%. Pasalnya, data modeling dapat mengetahui error yang terjadi lebih awal saat masih mudah untuk memperbaikinya. Akan lebih sulit dan membutuhkan biaya lebih untuk memperbaiki error saat software sudah dalam proses penulisan atau sudah digunakan oleh user. Berikutnya yang ketiga itu mengurangi kerumitan dan risiko. Nah, di sini data modeling adalah mengurangi kerumitan dan risiko. Dengan berkembangnya perusahaan, tentu data yang dimiliki akan semakin banyak dan cukup rumit untuk diakses.
Risiko dari banyaknya data yang dimiliki adalah sulitnya integrasi antar tim. Melalui data modeling, perusahaan akan mengurangi kerumitan tersebut. Hal ini memungkinkan bisnis untuk dapat berkembang, namun tetap terintegrasi dengan baik satu sama lain melalui adanya data modeling. Keempat, yaitu meningkatkan kolaborasi. Penggunaan data modeling akan mempermudah komunikasi antar tim IT dengan staf non-teknis. Hal ini dikarenakan data modeling dapat menjelaskan mengenai perkembangan bisnis dan penggunaan data dalam bisnis tersebut dengan cara yang mudah dipahami. Berikutnya itu data scientist. Definisi umum dari data scientist adalah orang yang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data sehingga dapat berguna dalam mengambil sebuah keputusan dalam perusahaan atau organisasi. Mungkin bagi sebagian orang masih banyak yang beranggapan bahwa data scientist ini hanya khusus untuk orang yang memiliki dasar keilmuan berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Namun sebenarnya tidak sebatas itu saja, akan tetapi banyak sekali bidang keahlian non-teknis yang bisa masuk dan menjadi seorang data scientist. Pekerjaan ini menjadi sangat populer akhir-akhir ini dikarenakan banyaknya pengguna dari big data, machine learning, dan IoT. Yang mana ketiga hal tersebut sebelum populer dan tidak banyak diimplementasikan pada 10 tahun yang lalu. Berikutnya, gaji seorang data scientist menurut sumber dari website Kuiper, estimasi gaji yang diperoleh oleh junior data scientist adalah sekitar 5-7 juta rupiah. Kemudian, menurut website Newpo, gaji rata-rata untuk senior data scientist dapat mencapai nilai 10-20 juta rupiah. Untuk estimasi nominal angka tersebut dapat berbeda dan menyesuaikan pada perusahaan di Indonesia. Berikutnya beberapa tugas dan tanggung jawab data scientist dalam mengelola aktivitas data dalam perusahaan. Yang pertama itu mampu memberikan saran atau solusi berdasarkan hasil temuan yang ada dan telah diuji, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan layanan kepada customer. Kemudian yang kedua, melaksanakan riset, penelitian, perancangan, dan menganalisa berbagai sumber temuan data untuk mencapai objektif target bisnis dan pengembangan produk perusahaan. Ketiga itu mampu bekerja dan kolaborasi bersama tim lain untuk mendiskusikan terkait kebutuhan data yang perlu ditindaklanjuti lebih jauh. Berikutnya itu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dapat menyajikan data secara jelas kepada stakeholder untuk mempermudah proses bisnis menjadi lebih terstruktur. Berikutnya itu terdapat setidaknya 8 skill dasar yang harus diketahui dan dipelajari untuk dapat menjadi data scientist profesional. Yang pertama itu software engineering. Nah, kita perlu belajar dan memahami pengembangan perangkat lunak dengan baik dan benar. Karena pada umumnya kita akan bekerja dengan tim produksi untuk mengembangkan software berbasis aplikasi pada industri IT. Kemudian yang kedua itu language programming. Nah, kita juga harus menguasai beberapa bahasa pemrograman khusus untuk menunjang karir kita, seperti Python, R, maupun SQL. Pastikan untuk belajar untuk memahami algoritma dan struktur data dengan baik. Ketiga itu statistika. Pemahaman mengenai ilmu statistik menjadi dasar untuk memulai karir sebagai data scientist, yang mana ilmu tersebut akan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pembuatan machine learning. Keempat itu machine learning. Bagi perusahaan atau industri yang bergerak untuk menciptakan produk yang bersifat data-driven, kebutuhan machine learning ini menjadi sangat penting untuk mengembangkan sistem yang terotomasi dengan akurat, sehingga konsep pengembangan machine learning dapat terintegrasi juga dengan penerapan artificial intelligence atau AI. Kelima itu visualisasi data dan komunikasi. Seorang ilmuwan data juga harus memiliki dasar visualisasi data untuk dapat menentukan arah kebijakan dan justifikasi yang tepat untuk perusahaan. Kemudian kita juga harus diharuskan untuk memiliki kemampuan soft skill dalam memulai komunikasi bersama stakeholder dengan baik dan mudah dimengerti. Berikutnya itu kalkulus dan aljabar. Nah, dibutuhkan juga skill khusus dalam bidang matematika, yaitu kalkulus dengan fungsi yang dapat diterapkan pada berbagai variabel dan aljabar linear. Kedua hal tersebut harus kita pelajari sebagai syarat dasar memulai karir kita sebagai pengolah data. Berikutnya itu pemetaan data. Ketujuh, konsep pemahaman mengenai data mining juga menjadi prioritas utama untuk dapat menjalankan posisi ini, sehingga mampu menjawab dan menganalisa kebutuhan informasi yang tidak terstruktur dan bersifat random. Kedelapan yaitu problem solver. Nah, di sini ilmuwan data juga harus memiliki intuisi serta mampu memecahkan berbagai masalah dengan baik dan bertanggung jawab. Intuisi juga dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran umum secara cepat
yang nantinya dapat diproses sesuai dengan hasil analisa data. Berikutnya selanjutnya ada AI engineer. Untuk menerapkan AI pada suatu sistem sesuai dengan kebutuhan, dibutuhkan seorang AI engineer. Sederhananya, seorang AI engineer itu adalah mereka yang bertugas membangun atau mengoptimalkan sebuah proses AI pada suatu sistem. Dan menurut algoritmia, ia akan bekerja dengan menerapkan sistem machine learning tradisional dengan neural network agar sistem atau aplikasi yang dimiliki perusahaan dapat berjalan dengan optimal. Seorang AI engineer menjadi penting bagi perusahaan jika memiliki beragam sistem seperti integrasi cloud dengan server, integrasi front-end dan back-end, dan memperlakukan sebuah informasi. Kemudian tugas dan tanggung jawab AI engineer yang pertama yaitu berkoordinasi dengan data analis dan mesin analis. Tujuan sebuah perusahaan tentu memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Oleh karena itu, seorang engineer perlu berkoordinasi dengan data analis untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen dan data lainnya. Kemudian berkoordinasi dengan seorang masinis analis sehingga mengetahui konsep seperti apa yang akan dikembangkan ke depannya. Berikutnya, mengotomasi perangkat yang digunakan tim data science. Seorang data science tentu erat dengan beragam data dan informasi dari konsumen atau pengguna. Dalam konteks itu, seorang AI engineer bertanggung jawab untuk membuat otomasi agar data scientist tidak perlu memasukkan satu persatu data untuk dibutuhkan secara manual. Ketiga itu mengetes dan menerapkan model sistem yang dikerjakan. Setelah berkoordinasi, hal selanjutnya adalah menerapkan dan mengetes model yang dibuat, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu dilakukan untuk mengetahui apakah model dapat mengoptimalkan sistem yang telah ada sebelumnya. Kemudian menjalankan analisis statistik untuk pengembangan perusahaan. Hal lain dilakukan adalah memberikan analisis berdasarkan beragam data dan hasil pengujian dari model tersebut. Ini sangat penting bagi pengambilan keputusan terhadap pengembangan perusahaan ke depannya. Berikutnya, kemampuan yang dibutuhkan AI engineer, yaitu kemampuan utama yang harus dimiliki adalah pemahaman mengenai machine learning, namun terdapat hal lain yang juga harus dikuasai, yaitu kemampuan pemrograman, statistika, matematika, dan kemampuan algoritma, kemudian menguasai perangkat pengolahan big data, dan terakhir berkomunikasi dan pemecahan masalah. Kemungkinan menjadi seorang engineer akan lebih besar jika kita lulusan matematika, informatika, statistika, dan ilmu komputer. Berikutnya ada deployment. Deployment adalah istilah yang mencakup semua proses yang terlibat dalam mendapatkan software atau perangkat lunak atau hardware atau perangkat keras baru dan menjalankan dengan baik di lingkungannya, termasuk instalasi, konfigurasi, pengoperasian, pengujian, dan membuat perubahan yang diperlukan. Dari segi bahasa, deploy berasal dari bahasa Prancis yaitu deployer, yang berarti spread, menyebar atau mengatur secara strategis. Selain itu, kata deploy di sini terkadang juga digunakan dalam konteks strategi militer. Berikutnya adalah proses penerapan deployment, itu yang pertama planning atau perencanaan, kemudian development atau pengembangan, testing atau pengujian, kemudian deployment, penerapan, dan monitoring pemantauan. Walaupun cara kerja alur proses penerapan atau deployment aplikasi mencakup 5 langkah di atas, tidak berarti bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Nah, berikutnya tahapan dan proses deployment. Yang pertama ada preparation, proses dan tahap deploy. Yang pertama itu persiapan atau preparation. Dalam tahap persiapan ini, developer atau pengembang harus mengumpulkan semua kode yang akan disebarkan bersama dengan pustaka atau biblioteker seperti file konfigurasi atau sumber daya yang diperlukan agar aplikasi berfungsi. Kedua yaitu testing. Perusahaan selanjutnya yaitu pengujian atau testing. Sebelum pembaruan dapat dipas ke lingkungan, live update atau pembaruan harus diterapkan ke server pengujian. Tempat pembaruan dapat dikenakan serangkaian pengujian otomatis yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Pengembang harus meninjau hasil dan memperbaiki bug atau error, kesalahan apapun sebelum menerapkan pembaruan ke live environment. Ketiga itu deployment. Perusahaan yang terakhir yaitu proses yang terakhir yaitu penyebaran atau deployment itu sendiri. Setelah pembaruan sepenuhnya diuji,
Pembaruan dapat diterapkan ke lingkungan langsung atau live. Pengembang dapat menjalankan serangkaian script atau script untuk memperbarui database yang relevan sebelum perubahan dapat diterapkan. Kemudian langkah deploy terakhir yaitu adalah memeriksa bug atau kesalahan yang terjadi di server secara langsung untuk memastikan user atau experience UX pengalaman pelanggan terbaik bagi pengguna yang berinteraksi dengan pembaruan baru. Berikutnya jenis-jenis deploy atau deployment. Pertama itu metadata deployment. Jenis deploy yang pertama yaitu penyebaran data meta atau metadata deployment. Nah, data meta mencakup perubahan pada kode atau kode, kemudian template, lembar gaya atau style sheet, kemudian file dan lain sebagainya. Perubahan ini seringkali memerlukan pemeriksaan validasi antar lingkungan untuk melihat apakah mereka memiliki konflik tak terduga yang perlu diselesaikan. Banyak tool atau alat untuk penerapan akan menyertakan pemeriksaan konsistensi dan memandu kita apabila terjadi konflik. Yang kedua itu ada content deployment. Jenis yang berikutnya yaitu penyebaran konten atau content deployment. Konten seperti teks, gambar, dan video ditangani secara berbeda selama proses deploy. Walaupun terbilang tidak terlalu rumit untuk berpindah antar environment daripada metadata, oleh karena itu kita akan sering melihat bahwa deployment tools membuat penyebaran konten dapat diakses oleh editor konten dan tidak hanya untuk para pengembang atau developers. Dengan begitu, editor konten tidak bergantung pada pengembang atau developer saja dalam hal mendorong, publish, atau mempost konten baru ke lingkungan langsung atau live environment. Berikutnya ada 7 langkah dalam proses pengembangan terkait deploy atau deployment, yaitu yang pertama coding atau pengkodean, building pembangunan, testing pengujian, packaging pengemasan, releasing rilis, kemudian configuring atau konfigurasi, ketujuh ada monitoring, tahapan memonitor. Hal tersebut akan membantu memastikan bahwa ketika tahap rilis, aplikasi hanya berisi kode kualitas dengan sedikit atau tanpa kesalahan atau error. Berikutnya manfaat melakukan deploy atau deployment. Yang pertama itu penghematan waktu. Menerapkan tahapan deploy pada perangkat lunak dapat dilakukan dalam beberapa jam dan proses pemasangan atau instalasi juga menjadi lebih cepat. Program aplikasi atau perangkat lunak dapat digunakan dengan cepat dan tidak memerlukan pelatihan atau pembelajaran apapun. Opsi penginstalan yang berbeda dapat digunakan untuk penerapan cepat. Keamanan yang ditingkatkan deployment dapat mengkonfigurasi role atau plan izin untuk memberikan kontrol yang lebih baik atas kelompok komputer yang sensitif. Deploy yang ke sini maksud yaitu menawarkan perlindungan ke komputer di perusahaan, grup tugas atau task group. Juga dapat diamankan dengan mempertahankan permission berbasis teks atau tugas dari role peran, dan protokol keamanan tambahan juga dapat diterapkan untuk tugas-tugas penting atau sensitif. Kemudian memantau user atau pengguna. Nah, kita dapat memperoleh wawasan tentang aktivitas pengguna di sekitar perangkat lunak dengan mudah menggunakan deployment pada software atau aplikasi. Data tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisis aktivitas pengguna historis, di mana hal ini dapat memastikan semuanya sudah beres dan aplikasi tidak menghadapi masalah dalam pengoperasiannya. Kemudian pembaruan yang lebih mudah dan efektif melalui deploy atau deployment, update atau pembaruan yang akurat perangkat lunak tugas maintenance dan uninstaller dapat ditargetkan secara otomatis dan perangkat komputer dapat dipantau untuk masalah yang mungkin terjadi secara real time. Berikutnya tips dan cara melakukan deployment yang baik dan benar, yaitu yang pertama gunakan Git untuk version control perangkat lunak, kemudian kerjakan dalam branch atau cabang, kemudian tinjau perbedaannya sebelum menerapkan ke lingkungan atau live environment, kemudian buat jadwal penerapan atau deployment. Kemudian tips yang terakhir yaitu tetap tenang, bahkan jika ada hal-hal yang berpotensi gagal, bahkan break atau rusak.